Episode 2141-2145. Bab 2141, Saudari-saudari yang satu hati bagian 2. Saya telah mencari petunjuk tentang di mana Anda berada, mengira Anda pasti merasa sangat tidak berdaya. Beberapa hari yang lalu, aku menerima berita bahwa kau tampaknya telah muncul di dekat pantai, jadi aku ingin menyelamatkanmu. Namun, alih-alih menemukanmu, aku malah bertemu dengan orang-orang di bawah sana, kata Sang Liu Yu dengan marah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada patroli Laut Yaksa, tetapi mereka sebenarnya tidak akan mati. Kecerobohan sesaat mengakibatkan penangkapanku. Sang Hong Yu teringat situasi di dekat restoran. Jika bukan karena kemunculan Zuan yang cepat, dia mungkin juga akan ditangkap oleh patroli Laut Yaksa. Namun, adik iparnya telah ditangkap. Aktivitas mereka kemungkinan besar telah menarik perhatian banyak petualang hebat. Sayangnya, keduanya kebetulan tidak bertemu. Jika dia bertemu kembali dengan saudara tirinya, dengan Zuan di sana, tidak mungkin Sang Liu Yu akan ditangkap. Namun sekarang setelah dipikir-pikir, jika saudara kandung ada di sana, mungkin dia akan menjadi orang luar mengingat betapa memalukan mereka berdua. Dia tidak akan bisa sedekat ini dengan Zuan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah hal ini penting dibandingkan dengan keselamatan adik perempuanku? Meskipun dia terus mengatakan hal itu pada dirinya sendiri, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mengingat waktunya bersama Zuan. Kakak, bagaimana kamu bisa menangkapnya? Sang Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya terluka parah. Seorang manusia yang memiliki hadiah akhirnya akan menangkapku. Sang Hong Yu mendesah. Tidak cuma ditangkap. Aku benar-benar ditundukkan dan dijinakkan. Kita berdua benar-benar menderita. Sang Liu Yu menjadi sedikit putus asa ketika dia bertanya, Raja Naga itu seharusnya palsu, kan? Sang Hong Yu menyuarakan persetujuannya. Dia berkolusi dengan Kakier dan orang-orang itu. Di luar, Kakier mencengkeram matanya. Wanita ini tampaknya tidak bertindak seperti yang diharapkan. Bukankah seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa dialah Raja Naga yang sebenarnya? Zuan bertanya sambil tersenyum, apakah layarnya benar-benar akan membantu kita membodohi adik perempuan secepat itu? Kakier mengangguk setuju. Dengan kepribadian Sang Hong Yu yang biasa, dia pasti curiga ada yang tidak beres jika dia memutuskan untuk bekerja sama membodohi adik perempuannya secepat itu. Ya, meskipun terjatuh, tetap saja harus ada prosesnya. Iklan oleh Pub Future. Dia pasti sedang berjuang dan ragu-ragu dalam hatinya. Namun, begitu Raja Naga mendidiknya selama beberapa hari lagi, itu seharusnya sudah cukup baik. Apakah kakak ipar sudah mengalami akhir yang malang? Tanya Sang Liu Yu. Mata Sang Hong Yu memerah. Segalanya menjadi pertanda buruk bagi Raja Naga. Meskipun mereka berdua tidak saling mencintai, mereka telah menikah selama bertahun-tahun. Setidaknya masih ada sedikit hubungan kekeluargaan di antara mereka. Sekarang setelah dia memikirkan nasibnya, dia masih sangat patah hati. Namun, saat memikirkan rencana mereka, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Dia hanya bisa berkata dengan nada ambigu, aku juga tidak tahu. Aku harap dia bisa kembali dan menyelamatkan kita suatu hari nanti. Saya khawatir peluangnya tidak terlalu besar. Sang Liu Yu tetap tenang. Kakak, jangan khawatir. Saya sudah mengirim pesan untuk meminta bantuan Ah Zu beberapa hari yang lalu. Begitu dia menerima pesan itu, dia pasti akan menyelamatkan kita. Zuan terkejut saat mendengarnya. Dia benar-benar mengirimiku pesan. Tapi aku bukan manusia atau iblis, jadi tidak mungkin aku menerima suratnya. Meskipun, entah bagaimana aku secara misterius akhirnya memilih untuk datang ke sini sendiri. Sungguh, satu-satunya berkah di antara tragedi. Kakier mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Dia berbisik kepada Zuan, Ah Zu yang dia bicarakan seharusnya adalah wali dari pihak manusia dan iblis. Jika dia benar-benar datang, segalanya memang akan menjadi sedikit rumit. Zuan mendengus tidak puas. Dengan kita berdua di sini dan begitu banyak kultivator kuat dari ras laut, apa yang perlu ditakutkan? Bagaimanapun juga, orang itu sudah membunuh pendeta perang dan sekelompok makhluk kuat lainnya. Kita benar-benar tidak bisa ceroboh, kata Kakier dengan ekspresi serius. Zuan berpikir dalam hati, orang-orang ini benar-benar berasal dari tempat yang sama dengan monster alien lainnya. Waktunya sudah mendesak,
jadi kita harus mempercepat rencana. Kamu harus bekerja lebih keras, kata Kakier dengan ekspresi khawatir. Dia jelas menjadi gugup saat mendengar bahwa Zuan akan mengetahui situasi di sini. Zuan terdiam. Dia hanya bisa berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Tidak hanya harus berusaha sebaik mungkin, kamu juga harus menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kakier mendengus. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, aku bisa mengirim beberapa orang untuk membantu. Mereka juga sudah lama menginginkan Ratu Putri Duyung. Ekspresi Zuan berubah. Dia berkata sambil mendengus dingin, dia milikku. Aku tidak butuh bantuan orang lain. Lagi pula, dengan kepribadian Ratu, itu hanya akan membahayakan rencana kita. Iklan oleh Pub Future. Kakier mengangguk. Apa yang kau katakan cukup masuk akal. Aku hanya terlalu cemas. Kau masih terlihat seperti suaminya, jadi dia bisa menipu dirinya sendiri. Jika orang lain ikut bergabung, dengan harga diri ras Putri Duyung dan betapa mereka menghargai kesucian mereka, dia mungkin akan mengakhiri hidupnya sendiri. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawakanmu beberapa botol lagi Desires Unlea Set Dew dan memberimu beberapa pil Kaisar Bumi 9 rasa untuk membantumu menyehatkan tubuhmu. Kau harus membuat Ratu bekerja sama secepat mungkin. Raja Naga itu menyiapkan beberapa barang bergizi di istananya, tetapi aku tidak menyangka semuanya akan berakhir menguntungkanmu. Zuan terdiam. Jika dia masih menolak pada saat ini, itu hanya akan memancing kecurigaan pihak lain. Sementara itu, Sang Hongyu hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Ketika dia melihat betapa khawatirnya adik perempuannya, dia benar-benar ingin memberitahu bahwa Ahzu yang dia bicarakan ada di luar sana. Tetapi dia tahu bahwa setiap gerakan yang dia lakukan sedang dipantau. Pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, menjawab, saya harap begitu. Tetapi apakah pria itu benar-benar sehebat itu? Dulu dia hanya mendengar adik perempuannya berbicara tentang Zuan dari waktu ke waktu, tetapi sekarang, dia benar-benar ingin tahu segalanya tentangnya. Ekspresi cemberut Sang Liuyu berubah menjadi sedikit senyuman. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia benar-benar lemah dan tidak berdaya, namun dia benar-benar sombong, sebenarnya, akan lebih tepat jika menggambarkannya sebagai orang yang benar-benar tidak tahu malu. Sang Hongyu mengangguk tanda setuju sepenuhnya. Orang itu sungguh tidak tahu malu. Saat itu aku sudah tahu bahwa dia pasti akan menjadi luar biasa. Kuat atau tidaknya seseorang tidak ditentukan hanya oleh kultivasi dan kekuatan. Yang lebih penting adalah apakah seseorang memiliki hati yang kuat atau tidak. Selama seseorang memilikinya, bahkan jika mereka awalnya lemah, mereka akan menjadi kuat di masa depan. Ketika dia mengingat masa lalu, ekspresi Sang Liuyu menjadi sangat lembut. Orang itu tidak mengecewakanku. Kemudian, dia menjadi begitu kuat sampai-sampai aku tidak berani mempercayainya. Aku juga merasa sangat sulit mempercayainya, gumam Sang Hongyu. Pria itu bahkan lebih kuat di ranjang. Namun, entah Sang Liuyu yang ada di dalam atau Kakier yang ada di luar, tidak satu pun dari mereka menyadari keanehan dalam kata-katanya. Saya yakin dengan kekuatannya, kecerdasan alamiahnya, dan kecerdasannya, dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapi situasi ini. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah, kata Sang Liuyu dengan ekspresi khawatir. Saya khawatir apakah dia bisa datang tepat waktu. Lupakan apakah dia bisa menerima surat itu dari jarak sejauh itu atau tidak, bahkan jika dia bisa, perlombaan samudera sangat jauh. Perjalanan saja akan memakan waktu. Saat itu, debu sudah lama mengendap. Ketika melihat ekspresi adiknya, Sang Hongyu merasa hatinya melunak. Ia membantunya menyisir rambut sambil berkata dengan nada meyakinkan, jangan khawatir. Dulu, kau pernah mengatakan kepadaku bahwa dia adalah pria yang menciptakan keajaiban. Dia seharusnya bisa menyelamatkanmu juga. Di luar, Kakier mencibir. Mungkin Ratu berkata pada dirinya sendiri bahwa ini untuk menyelamatkan adik perempuannya, tetapi dia mungkin sudah menyadari bahwa dia sendiri telah jatuh dan tidak ada jalan kembali. Lihat novel BNCOM untuk Lattes Novels. Ini adalah awal yang baik. Dalam hati, Sang Liuyu hanya menganggapnya sebagai adiknya yang mencoba menghiburnya dan tidak terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong, mengapa kakak iparmu menitipkan mahkota itu padamu? Tanya Sang Hongyu, membuat telinga Kakier berdenging.
Bab 2142, Menerima Kompromi Bagian 1. Kakak ipar bilang kalau karena dia sering di luar, dia nggak bisa selalu bawa sesuatu yang begitu penting bersamanya. Dia khawatir jika dia menyerahkannya padamu, kamu akan menjadi sasaran rencana jahat orang lain, jadi dia menginginkan seseorang yang biasanya tajam dan waspada, sepertiku, untuk menjaganya. Dengan begitu, tidak ada yang akan menduganya, dan bahkan jika sesuatu terjadi, musuh tidak akan dapat segera mendapatkan mahkotanya, jawab Sang Liu Yu. Sang Hongyu yang menyeramkan, kamu masih percaya alasan seperti itu? Wajah Sang Liu Yu memerah. Kakak, kamu sangat pintar, jadi kamu pasti sudah menebak beberapa hal. Kakak ipar memang punya beberapa pikiran yang tidak pantas tentangku. Dia terpengaruh oleh garis keturunan ras naga. Mereka memang seperti itu secara alami, jadi perhatian khusus yang diberikannya kepadaku bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan, hanya saja aku tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, aku tidak ingin menghalangi pernikahanmu, jadi aku tidak pernah mengatakan apapun kepadamu. Adik kecil, kamu tidak perlu meminta maaf sama sekali. Kamu sangat cantik sehingga akan aneh jika dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapmu. Sang Hongyu yang menyeramkan. Kita adalah saudara perempuan dekat yang memiliki garis keturunan yang sama. Raja Naga itu tidak lebih dari orang luar yang bau. Sang Liu Yu merasa hangat di dalam hatinya saat merasakan kasih sayang yang kuat padanya. Tapi keputusan kakak ipar benar-benar berguna kali ini. Kalau tidak, mahkota itu bisa saja jatuh ke tangan bajingan itu. Kamu juga cukup pintar dan tidak membawa mahkota itu. Kalau tidak, kamu akan berada dalam bahaya. Sang Hongyu juga senang melihat hasil ini. Sang Liu Yu tersenyum. Lagi pula, aku tidak bodoh. Ketika aku menyadari bahwa sesuatu terjadi di Istana Naga, aku langsung menyembunyikannya. Laut itu sangat luas, mereka bisa bersenang-senang mencarinya. Di luar, Kakier misterius. Wanita ini benar-benar menyebalkan. Kalau saja aku tidak punya rencana yang lebih baik, aku pasti sudah mendisiplinkannya dengan baik, jadi kita lihat apakah yang diucapkan bisa tetap keras kepala. Jangan khawatir, dengan bantuan saudara iparmu, kita akan segera mengetahui keberadaan mahkota itu, kata Zuan sambil tertawa. Kakier menyuarakan persetujuannya. Ketika dia menyadari bahwa keduanya tidak lagi membicarakan mahkota, dia kembali ke dalam bersama Zuan dan membawa Sang Hongyu keluar. Ketika mereka kembali ke kamar istirahat, Sang Hongyu berkata sambil mendesah dalam, adik kecil masih penuh harapan dan menunggumu untuk menyelamatkannya. Haruskah kita diam-diam memberitahunya tentangmu? Setelah memikirkannya, Zuan menolak gagasan itu. Kita tidak bisa. Situasi saat ini terlalu rumit, dan mengabaikan fakta bahwa orang-orang Kakier selalu mengawasi kita, bahkan jika kita berhasil memberitahunya, sesuatu yang keterlaluan ini pasti akan membuatnya sangat terkejut. Akan sulit baginya untuk tidak melakukan kesalahan. Entah mengapa, Sang Hongyu menghela napas lega saat mendengar ucapannya. Ini adalah rahasia kecil antara dia dan Zuan, dan mereka bisa merahasiakannya sedikit lebih lama. Begitu pikiran itu muncul, dia merasa sedikit malu. Yang mereka bicarakan adalah adik iparnya sendiri. Sungguh tidak benar berpikir seperti itu. Ngomong-ngomong, apakah kita akhirnya memberi Kakier terlalu banyak informasi selama percakapan kita sebelumnya? Dia buru-buru bertanya. Secara keseluruhan baik-baik saja, tetapi dia agak tidak senang karena kamu tidak memberitahunya bahwa aku adalah Raja Naga yang sebenarnya. Namun, saya berhasil mengatasinya, jawab Zuan. Iklan oleh Pub Future. Ketika mendengar alasan yang diberikannya, Sang Hongyu pun menyetujuinya. Itu juga yang ada dalam pikiranku. Kalau aku bilang padanya bahwa kau adalah Raja Naga yang sebenarnya hari ini, itu akan terlalu dipaksakan. Jika adik perempuanku percaya begitu saja padaku, Kakier tidak akan terlalu mempermasalahkannya pada awalnya, tetapi setelah kejadian itu, dia akan menyadari ada yang aneh dan mulai mencurigai kita. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lalu apakah dia mengatakan sesuatu tentang apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kamu bertanya apakah dia mengatakan sesuatu, maka dia memang mengatakan sesuatu. Zuan memasang ekspresi aneh saat berkata, dia hanya memberitahuku bahwa dia akan mencari lebih banyak embun hasrat yang akan dilepaskannya. Dia juga akan mencari beberapa obat yang digunakan Raja Naga, untuk membantu menyehatkan tubuhku.
Sang Hongyu terdiam. Wajah ovalnya yang cantik tampak memerah. Dia mulai mengejarnya dan memukulnya dengan jenaka karena malu. Apa yang kau bercanda? Zuan tertawa. Dia mengangkat bahu sambil menghindari serangan utama. Bukan aku yang mengatakan hal-hal itu. Dia hanya ingin kamu dijinakkan lebih awal. Kalau begitu, kamu bisa katakan padanya bahwa kemarin, aku sudah tidak sakit oleh benda itu. Dia tidak perlu khawatir lagi. Sang Hongyu sebelumnya memang sangat berani dan nekat, tetapi dia benar-benar telah diajari pelajaran pahit oleh tongkat tadi malam dan terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Zuan menahan keinginan untuk tertawa. Tetapi kamu baru saja mengatakan bahwa jika kita memberitahunya terlalu cepat, dia akan menjadi curiga. Sang Hongyu yang menyeramkan. Dia tidak membicarakan hal ini sebelumnya. Jika tidak, orang lain akan berpikir bahwa dia sengaja mengulur waktu agar dia dan Zuan bisa melakukan hal itu. Mereka berdua bermain utama sebentar, tetapi kemudian Zuan memeluknya. Sebenarnya aku punya cara untuk meyakinkannya bahwa kamu sudah sepenuhnya jinak. Tetapi kamu mungkin harus sedikit menderita. Bagaimana apanya? Tanya Sang Hongyu, tercengang. Ia melanjutkan dengan ekspresi serius, selama itu dapat membantu rencana ini, apa salahnya sedikit menderita? Zuan berpikir sejenak dalam hati, lalu mendekat ke telinganya dan membisikkan sesuatu. Telinga Sang Hongyu sedikit geli karena udara yang keluar dari mulutnya. Tanpa sadar dia menarik diri, tetapi ketika mendengar apa yang dikatakannya, matanya terbuka lebar. Apakah kau hanya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memanfaatkanku? Zuan berkata dengan wajah serius, sama sekali tidak. Jika kamu tidak mau, aku akan memikirkan hal lain saja. Pilih yang paling sesuai di novel.com. Lupakan saja, bagaimanapun juga. Semuanya tergantung padamu. Sang Hongyu tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti dirinya akan bertingkah seperti wanita muda lagi. Untung saja itu Zuan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu apakah dia akan benar-benar terjerumus ke dalam kebejatan setelah mengalami semua hal itu. Beberapa saat kemudian, Kakier menerima pesan dan tiba di luar ruang istirahat. Ia bertanya, "Yang Mulia mencari saya." Iklan oleh Pub Future. "Ya, masuklah." Suara Raja Naga datang dari dalam. Kakier mengangkat alisnya. Suara Raja Naga terdengar agak aneh hari ini. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat semua pelayan telah diusir dan Raja Naga sedang duduk di depan mejanya. Dia tampak sedang bekerja, tetapi dia juga tampak sedikit linglung. Pandangan Kakier beralih ke meja di bawah. Meskipun dia tidak bisa melihat ke bawah meja dari sudut pandangnya, dengan kultivasinya, dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang berjongkok di sana. Itu aura Ratu Putri Duyung. Kakier agak terkejut ketika dia memastikan siapa orang itu. Orang ini benar-benar tahu cara bermain. Namun, dia tetap mengagumi keterampilan Zuan. Dia benar-benar membuat ratu yang biasanya sombong dan angkuh melakukan hal seperti itu. "Mengapa kau mencariku?" Kakier tidak mengungkapnya dan menuruti keinginan menyimpang pihak lain. Zuan menarik napas dalam-dalam untuk sedikit menenangkan emosinya, lalu berkata, setelah memikirkannya dengan saksama, "Jika kita terus mengurung Sang Liu Yu, bahkan jika ratu mengatakan apa yang kita ingin dia katakan, dia akan tetap sedikit waspada. Dia tidak akan serta-merta mempercayai kita dengan mudah. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Tanya Kakier. "Oh gelombang," Zuan tiba-tiba mengerang puas, lalu berkata, "Itulah sebabnya kita harus menempatkannya di tempat yang menurutnya aman. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaannya." Mata Kakier beralih ke meja lagi. "Apakah Anda benar-benar harus melakukan hal itu di depan saya?" Tradisi Putri Duyung yang murni dan suci. Bagi saya, mereka tampak seperti sekumpulan ikan mesum. Namun di dalam hatinya, ia merasa seolah-olah ada beban yang jatuh dari tubuhnya. Ia selalu merasa bahwa, dengan perilaku bermartabat dan tenang yang biasanya ditunjukkan oleh Ratu Putri Duyung, butuh waktu lebih lama baginya untuk benar-benar jatuh. Namun sekarang, tampaknya ia telah melebih-lebihkan wanita ini dan mereka dapat mempercepat rencana mereka. "Apa rencana barumu?" tanyanya. Bab 2143, Menerima Kompromi Bagian 2. Zuan menghiasi rambut lembut Sang Hongyu sambil menjawab, "Misalnya, bebaskan Sang Liu Yu." "Membebaskannya?"
Kakier mengernyitkan dahinya. Tentu saja, itu tidak benar-benar membuatnya bebas. Dia akan tetap diawasi oleh kita, Zuan menjelaskan. Namun, dengan begitu, Sang Liuyu akan berpikir bahwa dia sudah bebas. Dan dengan rasa terima kasih yang dia ungkapkan setelah diselamatkan, kemungkinan besar dia akan mempercayai kata-kata kita. Di bawah meja, Sang Hongyu dipenuhi kekaguman saat dia mendengarkan. Pria ini benar-benar berhasil mengejutkan Anda lagi dan lagi. Dia jelas akan lebih aman setelah diselamatkan dan tidak harus menghadapi ancaman penyiksaan dan interogasi terus-menerus, tetapi cara dia menyampaikannya terdengar seolah-olah dia sedang menyusun strategi sepenuhnya dari sudut pandang penipu. Dia benar-benar orang yang cerdik. Dia ingat bagaimana dia bahkan berani menggodanya sebelumnya, tetapi dia kemudian benar-benar dijinakkan olehnya. Siapakah pemburu dan siapa mangsa di sini? Orang ini mungkin sudah menyusun rencana jahat dan hanya ikut-ikutan denganku. Dia merasa sedikit malu dan kesal ketika memikirkan hal itu. Dia menggertakkan giginya sedikit kuat-kuat. Hah! Tubuh Zuan langsung menegang. Kakier juga terdiam saat melihat reaksinya. Rupanya sang ratu benar-benar puas melakukan hal ini. Itu lebih bagus lagi. Rencanamu kedengarannya tidak buruk. Apakah kau akan melakukan penyelamatan? Tanya Kakier setelah memikirkannya. Tentu saja tidak. Dia masih mengira aku adalah Raja Naga palsu dan sangat berhati-hati. Bahkan jika aku pergi, dia akan mengira aku hanya berpura-pura murni. Itulah mengapa aku membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk pergi. Zuan berhenti sejenak sebelum menunduk dan berkata, Ratu mungkin satu-satunya yang cocok untuk misi ini. Sang Hongyu mengeluarkan beberapa suara sebagai tanggapan. Kakier merasa lebih lega saat melihatnya. Dia berkata, tetapi saya bertanya-tanya apakah Ratu bersedia. Sang Hongyu mengeluarkan beberapa keluhan lagi, seolah-olah dia tidak dapat berbicara karena suatu situasi yang diketahui semua orang yang hadir. Zuan berkata, jangan khawatir, aku sudah memberi tahu Ratu tentang hal ini. Selama dia berkoordinasi denganku, kita dapat memastikan keselamatan para saudari, sekaligus menjaga kejayaan ras Putri Duyung. Mereka dapat memilih untuk mengikuti Raja Naga, tetapi tidakkah mereka juga harus memilih untuk mengikuti kita? Sang Hongyu menyuarakan beberapa suara lagi seolah dia setuju dengannya. Zuan mengangkat bahu dan berkata kepada Kakier sambil tersenyum, lihat, dia setuju. Kekhawatiran Kakier kini sepenuhnya hilang. Tubuhnya ditundukkan oleh pesona maskulin pria ini yang kuat, dan bahkan adik iparnya dan seluruh ras Putri Duyung digunakan untuk menghancurkan keinginannya. Tidak mengherankan jika dia jatuh dari kekuatannya begitu cepat. Kita tidak punya banyak waktu lagi, jadi mari kita lakukan saja malam ini, kata Kakier. Baiklah, itu juga yang kupikirkan, jawab Zuan. Kemudian, keduanya membahas beberapa rincian lebih lanjut untuk memastikan tidak ada yang salah dalam rencana malam itu. Kakier kemudian pergi dengan perasaan puas. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk, dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menunjukkan senyum aneh kepada Zuan sebelum berkata, ngomong-ngomong, aku hampir lupa mengucapkan selamat bersenang-senang. Aku bersenang-senang beberapa hari terakhir ini. Tubuh Zuan yang tegang menjadi rileks sepenuhnya. Kakier terkekeh, lalu dengan penuh perhatian menutup pintu untuknya. Beberapa saat kemudian, suara batuk yang keras memenuhi ruangan. Setelah jeda, Sang Hongyu merangkak keluar dari bawah meja. Wajahnya sudah benar-benar merah. Dia menyeka jejak air mata dari sudut matanya sambil berkata, hei, tenggorokan ras Putri Duyung kita sangat berharga. Jika suara kita rusak, kita tidak akan bisa bernyanyi lagi. Orang ini benar-benar tidak manusiawi. Aku hampir tersedak tadi. Zuan menatapnya sambil tersenyum, berkata, jangan khawatir, kamu diberi nutrisi yang cukup. Bahkan jika ada beberapa luka, itu akan segera pulih. Sang Hongyu memutar matanya ke arahnya, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki esensi darah dengan bakat transenden, yang memang lebih unggul daripada kebanyakan obat-obatan suci. Itulah sebabnya dia tidak menyia-nyiakannya dan dengan hangat membantunya membersihkan semuanya. Dia tampan, kuat, dan tahu cara membahagiakan wanita. Hal-hal ini sudah cukup menakjubkan untuk membuat wanita manapun di dunia ini jatuh cinta padanya. Namun dia bahkan memiliki bakat yang luar biasa.
Dia benar-benar afrodisiak berjalan. Tak lama kemudian, hari sudah malam. Sang Liuyu berada di kamarnya, linglung. Di depannya ada gambar yang setengah jadi. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dan bergumam, aku masih belum bisa menyamai kakak perempuan, aku tidak bisa meniru pesona dan keanggunannya. Dia menatap langit malam lewat jendela sambil merasa agak tersesat di dalam hatinya. Akankah orang itu dapat menerima pesanku dan menyelamatkanku? Situasi Istana Naga sudah seburuk yang diperkirakan. Bahkan kakak perempuannya telah ditangkap oleh musuh. Dia bertanya-tanya apakah kakak perempuannya baru saja dipermalukan. Ada beberapa hal yang bahkan tidak berani dia pikirkan terlalu jauh. Tepat saat itu, terdengar dua suara erangan teredam dari luar. Meskipun suaranya pelan, dia saat ini sangat waspada dan segera bereaksi. Siapa itu? Serunya, ekspresinya dingin. Ia mengeluarkan okarina di saku bagian dalam dan hendak memainkannya ketika sebuah suara yang dikenalnya berbicara dari luar. Adik kecil, ini aku. Kemudian, seorang pria berpakaian hitam melompat masuk melalui jendela. Meskipun wajahnya tertutup, sosoknya yang mengagumkan dan lekuk tubuhnya yang memikat masih terlihat sepenuhnya. Kakak, Sang Liuyu mengumpat dalam hati saat melihat kakaknya melepas cadarnya. Dengan bentuk tubuh seperti itu, meskipun kamu berpakaian serba hitam, semua orang akan tetap tahu siapa kamu, kan? Lagi pula, kamu satu-satunya yang memiliki tubuh seperti ini di seluruh Dragon Palace. Kita ngobrol nanti, cepat ikut aku. Sang Hongyu memegang tangannya sambil berlari keluar halaman. Sepanjang jalan, dia melirik gambar di atas meja. Meskipun baru setengah jadi, setelah sekian lama dia menghabiskan waktu dengan pria itu baru-baru ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah Zuan? Iya, kalau adik kecil tahu apa yang kulakukan pada Zuan, aku bisa mati karena malu. Sang Liuyu tidak menyadari reaksinya. Dia juga bersikap tegas, segera menyimpan gambar itu dan bergegas keluar bersama kakak perempuannya. Sepanjang jalan, dia melihat banyak penjaga tergeletak di tanah, jelas sudah dihabisi. Dia agak bingung, tampaknya jumlah penjaga juga lebih sedikit dari biasanya. Namun, begitu dia memikirkan hal itu, beberapa penjaga baru muncul. Mereka tampak sedikit terkejut melihat keduanya, tetapi mereka segera bereaksi dan menghunus senjata mereka. Menurutmu kemana kalian akan pergi? Sang Hongyu mendengus. Dia bertindak sangat kejam dalam serangannya, seolah-olah dia sedang melampiaskan semua rasa frustrasinya yang terkumpul. Para penjaga ini memiliki kultivasi yang baik, tetapi bagaimana mereka bisa menahan kultivasi tingkat Grandmasternya? Dengan bantuan Sang Liuyu, mereka dengan cepat membunuh para penjaga. Penjaga lain di halaman juga bereaksi terhadap apa yang terjadi dan semua bergegas ke arah mereka. Sang Hongyu tidak melanjutkan pertarungan dengan keras kepala, dan malah melompati tembok di sekitarnya bersama adik perempuannya. Mereka mengambil jalan memutar melalui Istana Naga dan dengan cepat tiba di sudut terpencil, berhasil mengecoh para pengejar mereka. Tempat ini seharusnya aman. Sang Hongyu menepuk dadanya. Jantungnya berdetak cukup cepat karena pelarian yang menegangkan itu. Kakak, bagaimana kau bisa datang dan menyelamatkanku? Tanya Sang Liuyu. Ia terkejut, tetapi juga sedikit bingung. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Kamu adik perempuanku. Siapa lagi yang akan kuselamatkan kalau bukan kamu? Sang Hongyu mencubit pipi adik perempuannya. Dia suka melakukannya sejak dia masih kecil, dan terkadang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya. Pipi adik perempuannya yang elastis benar-benar menggoda. Ketika dia merasakan tindakan kakak perempuannya yang sudah dikenalnya, Sang Liuyu merasa hangat di dalam hatinya. Namun, dia bertanya, bukankah kamu telah ditangkap oleh mereka? Mengapa kamu bisa bergerak sendiri dan bahkan menyelamatkanku? Bab 2144, terungkap bagian 1. Ketika dia melihat mata dingin dan tatapan jernih saudaranya, Sang Hongyu menghela napas. Meyakinkan adik kecil yang pintar bukanlah hal yang mudah. Untungnya, dia sudah siap menghadapi hal ini dan menjawab, jangan khawatir tentang semua itu dan gunakan saja kesempatan ini untuk pergi. Benar saja, rasa penasaran Sang Liuyu terungkap. Namun, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu saja? Dia menjawab, tidak, apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Jika kita pergi, maka kita akan pergi bersama. Sang Hongyu menggelengkan kepalanya. Aku belum bisa pergi. Kenapa?
Tanya Sang Liuyu, merasa semakin bingung. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk pergi, jadi mengapa adiknya masih tetap tinggal? Apakah semua ini hanya diatur oleh para penipu itu? Setelah ragu-ragu sejenak, Sang Hongyu berkata pelan, itu karena aku harus menemani kakak iparmu. Kakak ipar, Sang Liuyu mengerutkan kening. Apakah kamu berbicara tentang penipu itu? Tidak, itu nyata, jawab Sang Hongyu. Baca berita terbaru di novel.com. Benar, Sang Liuyu membelalakkan matanya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami situasi. Sang Hongyu berpura-pura agak ragu, lalu berkata, alasan mengapa aku bisa membantumu melarikan diri dengan mudah adalah karena dia diam-diam membantuku. Saat ini, dia tidak hanya memindahkan beberapa penjaga, dia juga diam-diam mengalihkan perhatian mereka. Begitulah cara aku bisa masuk dan menyelamatkanmu. Ketika mendengar semua yang dikatakan saudara perempuannya, Sang Liuyu mulai berpikir sendiri. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, kakak, mungkinkah saudara ipar yang kamu bicarakan itu sebenarnya masih penipu itu, tetapi demi mendapatkan mahkotaku, mereka sengaja berpura-pura menjadi saudara iparku yang sebenarnya dan hanya menggunakan pertunjukan ini untuk membodohiku. Kakier yang bersembunyi dalam kegelapan, bertukar pandangan dengan Zuan. Wanita ini ternyata sangat licik. Syukurlah kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, kalau tidak kami akan benar-benar tahu. Sementara itu, Sang Hongyu berkata dengan tidak sabar, tentu saja dia tidak palsu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali laki-laki milikku sendiri? Mengapa kamu begitu yakin? Sang Liuyu bertanya, masih merasa bahwa seluruh kejadian ini mencurigakan. Kamu akan tahu setelah kamu menikah, kata Sang Hongyu dengan malu. Ekspresi Sang Liuyu tiba-tiba menjadi sedikit aneh, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Kalian berdua sudah. Iklan oleh Pub Future. Sang Hongyu langsung berpikir tentang bunuh diri sosial yang akan dialaminya jika saudara kandung mengetahui kebenarannya. Namun, tindakan ini harus terus berlanjut, sehingga dia hanya bisa berkata dengan wajah memerah, jangan khawatir, dia jelas-jelas kakak iparmu, tetapi dia berpura-pura menjadi penipu itu. Lalu bagaimana dengan si penipu? Sang Liuyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seluruh kejadian ini terdengar agak konyol. Dia sudah meninggal, mati. Kemudian, Sang Hongyu menceritakan semua yang terjadi saat ia ditangkap. Adik perempuannya sangat terkejut saat mendengarnya. Di luar, Kakier tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Zuan. Pria ini benar-benar hebat. Hanya dalam 2 hari, dia berhasil membuat ratu tunduk sepenuhnya. Dia benar-benar bertindak dengan cara yang alami dan realistis. Ekspresi Zuan tampak aneh. Kakier mengira Sang Hongyu hanya berpura-pura, tetapi Sang Hongyu jelas-jelas hanya mengatakan yang sebenarnya. Itulah mengapa kedengarannya begitu nyata. Ketika mendengar apa yang dikatakan kakak perempuannya, Sang Liuyu juga tidak curiga, sebaliknya, dia merasa sangat senang dengan perubahan yang terjadi. Aku tidak menyangka kakak ipar benar-benar bisa menyelamatkanmu. Dan dilihat dari sikapmu beberapa saat yang lalu, sepertinya kau mencurigai kakak perempuanmu bekerja sama dengan orang-orang itu untuk menipumu, kata Sang Hongyu dengan tidak senang. Sang Liuyu segera meminta maaf. Kakak perempuanku yang hebat, aku khawatir kamu ditipu oleh orang-orang itu, tahu. Aku tidak bisa tidak menjadi sedikit lebih sensitif karena kita terus-menerus dikelilingi oleh bahaya. Karena kamu sudah menanyakan semua yang ingin kamu ketahui, pergilah dulu. Gunakan kesempatan ini untuk menjauh sejauh mungkin dari Istana Naga, Sang Hongyu mendesaknya sesuai dengan rencana mereka. Hanya dengan begitu dia akan tampak lebih seperti kakak perempuan yang peduli dengan keselamatan adik perempuannya. Sang Liuyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Kamu dan kakak ipar masih dalam bahaya besar. Bagaimana aku bisa melarikan diri sendirian? Kakier merasa semakin puas. Seperti yang diharapkan, kedua saudari ini paling memahami satu sama lain. Awalnya dia merasa khawatir saat mendengar Sang Hongyu mendesak adiknya untuk pergi, namun sebelumnya Sang Hongyu telah menyatakan keyakinannya bahwa adik perempuannya tidak akan setuju. Aku jadi bertanya-tanya seperti apa ekspresi terkejut yang akan ditunjukkan putri ketiga saat dia tahu bahwa ratu telah membodohinya. Tetapi akan lebih berbahaya jika kau tetap tinggal di sini, lanjut Sang Hongyu. Bagaimana jika kau tertangkap lagi? Kami mungkin tidak dapat menyelamatkanmu lagi.
Sang Liuyu tersenyum dan berkata, aku tertangkap hanya karena kecerobohanku. Sekarang setelah aku siap, aku tidak akan jatuh ke tangan mereka dengan mudah lagi. Sementara itu, Kak Kier mencibir. Iklan oleh Pub Future akan tetap mudah untuk menangkapmu. Namun demi keberadaan mahkota, kami berpura-pura tidak tahu saja. Sang Liuyu melanjutkan, kakak perempuan dan kakak ipar kebetulan kekurangan salah satu dari kalian di sini. Siapa yang tahu berapa banyak orang di Istana Naga yang telah digantikan oleh para penipu itu? Dengan bantuanku, segalanya akan sedikit lebih meyakinkan. Sang Hongyu sedikit terharu. Dia bertanya, lalu di mana kamu akan bersembunyi? Sang Liuyu berpikir sejenak dan berkata, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Para penipu itu pasti mengira aku sedang berlari dengan panik untuk melarikan diri sekarang, jadi mereka pasti sudah pergi jauh untuk menangkapku, tetapi aku akan bersembunyi di sampingmu. Itu akan menjadi titik buta di siang bolong. Pihak kita, Sang Hongyu kini sedikit bingung. Segalanya tampaknya tidak berjalan sesuai rencana mereka. Jika dia tetap di sisiku, bukankah Ahzu dan aku akan bunuh diri secara sosial? Dia hendak menolak ketika suara Kak Kier berkata di telinganya, setujui apa yang dikatakannya. Memiliki Sang Liuyu di bawah pengawasan langsung mereka akan membuat segalanya jauh lebih mudah daripada membiarkannya berkeliaran di tempat lain. Sang Hongyu ragu-ragu, tetapi semuanya berjalan lancar sehingga dia tidak ingin memulai konflik dengan Kak Kier hanya karena ini. Dia berkata, kurasa tidak apa-apa juga. Tapi penampilanmu terlalu mencolok, jadi kamu mungkin harus mengubahnya sedikit. Kemudian, dia mengeluarkan topeng tipis dan memberikannya kepada saudara perempuannya, melanjutkan, pakai ini untuk mengubah penampilanmu. Ini adalah sesuatu yang aku gunakan saat aku melarikan diri sebelumnya, dan itu membantuku lolos dari banyak pengejar. Kak Kier sama sekali tidak meragukan apa yang dikatakannya. Dia adalah Ratu Ras Laut, jadi wajar saja jika dia memiliki harta karun. Tidak heran mereka tidak dapat menangkapnya meskipun sudah ada perintah penangkapan. Namun, ketika Sang Liuyu mengambil topeng itu, dia agak linglung. Dia sepertinya teringat bahwa Zuan dulu punya sesuatu yang mirip. Ada apa? Tanya Sang Hongyu saat melihat adiknya yang sedang linglung. Tidak apa-apa. Sang Liuyu terkekeh dan segera mengenakan topeng itu. Sensasi dinginnya sama sekali tidak nyaman. Dengan lambaian tangan Sang Hongyu, sebuah cermin terbentuk di permukaan air untuk memantulkan penampilannya. Ketika dia melihat wajah biasa yang muncul, Sang Liuyu mengangguk dan berkata, ini lebih baik. Wajahku tidak akan menarik perhatian lagi. Dalam kegelapan, Kak Kier terkejut. Ini adalah wajah yang benar-benar akan diabaikan dan dilupakan. Jika bukan karena dia sudah tahu bahwa dia mengubah penampilannya, dia benar-benar tidak akan bisa menangkapnya lagi. Sang Hongyu meraih tangan adik perempuannya. Jika kamu ingin tinggal, kita harus segera kembali ke istana. Orang-orang ini mungkin sudah menyadari apa yang sedang terjadi dan mungkin akan segera menyelidikiku. Sang Liu juga menjadi sedikit gugup dan segera mengikutinya kembali ke istananya. Sang Hongyu membuka lemari pakaian tersembunyi dan mengeluarkan pakaian pembantu untuknya. Aku berencana menggunakan ini untuk melarikan diri, tapi ini sangat cocok untukmu saat ini. Sang Liuyu terkekeh. Tanpa ragu-ragu, dia segera mulai berganti pakaian. Tak lama setelah dia selesai berbicara, terdengar suara ribut-ribut di luar. Kemudian, Kak Kier masuk bersama sekelompok orang. Bab 2145, terungkap bagian 2. Sang Hongyu melangkah maju sambil mengerutkan kening. Umumnya, ini istana pribadiku. Bagaimana kau bisa masuk dengan begitu banyak orang di tengah malam? Kak Kier mencibir dalam hati. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Dia jelas sudah dipermainkan sampai menjadi mainan kita, tetapi dia masih saja berpura-pura menjadi ratu yang bermartabat dan berwibawa. Meski begitu, tidak mungkin dia akan mengeksposnya sekarang. Matanya mengamati makhluk hidup seolah-olah dia sedang mencari hal-hal yang mencurigakan. Sang Liuyu secara alami membaur di antara para dayang istana dan dengan cepat menundukkan kepalanya, dia tidak akan menganggap ekspresinya mencurigakan sama sekali. Kak Kier lalu bertanya, apa yang dilakukan ratu tadi? Tentu saja aku sedang beristirahat. Mengapa aku harus menjelaskan apa maksudmu? Ekspresi Sang Hongyu berubah dingin. Bahkan tidak sedikit pula jejak alat kelaminnya saat dia bersama Zuan. Kak Kier menyeramkan.
Para dayang istana ini mungkin tertipu oleh tindakan aroganmu, tetapi aku tahu bahwa kau merendahkan dan melayani Raja Naga palsu dengan cara yang memalukan itu. Jika bukan karena rencana yang lebih besar, saya pasti akan membayar karena mengatakannya. Kalian tidak pergi, tanyanya, lalu menoleh ke arah para pelayan dan pengawal. Ratu tampaknya berada di kamarnya sepanjang waktu, jawab yang lain. Bagaimanapun, Sang Hongyu memiliki tingkat pelatihan Grandmaster. Selain itu, Kak Kier sengaja mengurangi jumlah penjaga di sekitarnya. Itulah sebabnya dia bisa pergi dan kembali diam-diam tanpa ada yang menyadari apapun. Bersiap, Kak Kier terdiam. Di sudut yang jauh, Sang Liuyu benar-benar gelisah. Jika dia ketahuan, bukan hanya dia, tetapi bahkan saudara perempuan dan saudara iparnya, bisa berada dalam bahaya. Para penipu ini terlalu misterius. Mereka sudah hampir sepenuhnya memutus komunikasi dengan dunia luar. Bahkan kakak ipar dan kakak perempuan mereka sudah dihabisi sebelum mereka dapat mengaktifkan sebagian besar pasukan ras Ocean. Dia merasa sedikit menyesal saat menyadari hal itu. Dia masih terlalu gegabah. Jika dia benar-benar berakhir menyakiti kakak perempuan dan kakak iparnya, bahkan 10.000 kematian tidak akan bisa menebus kejahatannya. Saat itu, Zuan datang bersama sekelompok pengawal. Dia bertanya, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang di sini? Sang Hongyu yang menyeramkan. Kenapa kau tidak bertanya padanya? Zuan melihat ke arah Kak Kier. Kak Kier hampir tertawa. Wanita ini hanya berperan seperti mainan di hadapan Raja Naga. Dia masih saja menaruh sudut pandangnya di hadapanku. Dia berkoordinasi dengan pihak hiburan dan berkata, ada yang membawa pergi yang ketiga, saya di sini untuk memeriksa situasinya. Iklan oleh Pub Future. Saya juga menyadari ada yang aneh dan menyelidikinya sendiri, tetapi saya tidak menemukan jejak pengkhianat itu. Pihak lain mungkin sudah siap menghadapi reaksi kita, jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah segera menutup semua rute penting untuk mencegah mereka melarikan diri, jawab Zuan. Kita sudah membuat keributan besar dengan perintah penangkapan ratu. Jika kita melakukan hal seperti itu lagi, kita mungkin. Lupakan saja, itu saja yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Kak Kier tampak agak ragu, tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi. Namun, ketika dia berjalan melewati Sang Liuyu, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, mengapa selera yang mulia begitu buruk? Apakah seorang pelayan seburuk ini layak melayani Anda? Sang Liuyu langsung menjadi gugup saat mendengarnya. Aku lupa kalau kakak ipar itu orang mesum. Semua pelayan yang melayaninya cantik-cantik. Sekarang wajahku yang biasa saja sudah muncul, aku akan jadi pusat perhatian. Sang Hongyu tampaknya juga menatapnya, seolah-olah dia benar-benar gugup. Zuan menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, wajahnya mungkin biasa saja, tapi bentuk tubuhnya sangat bagus. Sang Liuyu terdiam. Ia tidak pernah menyangka akan benar-benar bersyukur karena ada orang lain yang memujinya, seperti ini. Kak Kier mengamatinya. Bentuk tubuhnya memang tidak buruk. Mungkin Yang Mulia bisa menghadiahiku dengan pelayan ini. Ketika mendengar itu, Sang Liuyu begitu takut hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Jika kau menginginkan seseorang seperti dia, carilah sendiri. Aku suka yang ini dan dia milikku. Zuan melangkah di depan Sang Liuyu. Sang Liuyu terdiam. Aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan bersyukur karena adik iparku telah menjadi orang mesum. Cukup, bagaimana bawahan yang rendah hati ini berani memperebutkan seseorang yang disukai Yang Mulia. Kak Kier hanya ingin menakut-nakuti Sang Liuyu sedikit dan tidak benar-benar menginginkannya. Dia kemudian memanfaatkan situasi itu untuk pergi. Sang Liuyu diam-diam menghela napas lega. Untungnya, dia tidak tahu. Kak Kier menyeringai saat dia pergi. Dia pikir aku tidak tahu. Zuan dan Sang Hongyu melihat Kak Kier pergi. Ekspresi mereka agak aneh. Dia pikir kita tidak tahu kalau dia tahu. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada siapa yang lebih terampil. Begitu Kak Kier pergi, beberapa pelayan segera menghampiri untuk melayani Raja Naga dan Ratu. Pada saat yang sama, banyak dari mereka memandang Sang Liuyu dengan penuh permusuhan. Iklan oleh Pub Future. Dari mana datangnya pembantu ini? Dia baru saja datang dan Raja Naga sudah menyukainya. Yang lebih penting, pembantu ini sebenarnya tidak begitu cantik. Bukankah pantatnya sedikit lebih menonjol saat dia berdiri, sikapnya sedikit lebih anggun,
dan bentuk tubuhnya sedikit lebih baik. Mungkin akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima jika dia sangat cantik. Namun ketika dia terlihat seperti ini, mereka semua merasa, aku juga bisa melakukannya jika itu aku. Sang Hongyu merasakan kecemburuan mereka dan khawatir identitas adik perempuannya akan terbongkar, jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia memerintahkan adiknya untuk melayaninya secara pribadi di masa mendatang. Namun, hal itu malah membuat para pelayan lainnya semakin cemburu. Namun, ekspresi Sang Liuyu sangat tenang. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa, jadi tidak perlu bertengkar dengan mereka. Bahkan menunjukkan emosi negatif terhadap reaksi mereka pun tidak perlu. Baca berita terbaru di novel.com. Tak lama kemudian, beberapa pelayan membawa sebuah kotak yang indah dan menyerahkannya kepada Raja Naga. Sang Liuyu mengerutkan kening dan menghentikan mereka, bertanya, apa ini? Itu dikirim oleh Jenderal Kakier. Dia berulang kali memperingatkan kita bahwa kita harus menyerahkannya kepada Raja Naga, jawab para pelayan. Ketika mendengar bahwa benda itu dibawa oleh Kakier, Sang Liuyu menjadi semakin gugup. Dia berkata, berikan padaku, dan aku akan membawanya ke Raja Naga. Para pelayan agak ragu-ragu, namun Sang Liuyu berkata sambil mendengus, apa, kamu khawatir aku akan mengambilnya sendiri? Karena dia sudah mengatakan itu, para pelayan hanya bisa menyerahkannya padanya. Ketika mereka berbalik dan pergi, mereka terus menggerutu. Kenapa dia bertingkah begitu sombong? Tepat sekali. Dia baru saja dipromosikan oleh Yang Mulia, tapi dia sudah lupa nama belakangnya sendiri. Meskipun suara mereka lembut, dengan kultivasi Sang Liuyu, bagaimana mungkin dia tidak mendengar mereka? Namun dia tidak menganggapnya serius. Ketika mereka pergi, dia membuka kotak itu dan hendak memeriksa apa yang sebenarnya ada di dalamnya untuk memastikan bahwa mereka tidak memberikan racun kepada saudara iparnya dan kakak perempuannya. Ada beberapa botol di dalam kotak yang cantik itu. Salah satu botol diberi label, Desires Unleashed Dew, dan yang lainnya diberi label, Nine Flavor Earth Emperor Pills. Ekspresi Sang Liuyu menjadi kosong. Apa saja jenis obat ini? Dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka tampaknya menyentuh celah dalam pengetahuannya. Namanya menunjukkan bahwa itu adalah produk bergizi. Namun, dia masih khawatir dan berencana untuk memeriksanya terlebih dahulu. Meskipun dia tidak ahli dalam pengobatan, dengan tingkat kultivasinya, dia dapat menyimpulkan secara kasar apakah obat tertentu berbahaya atau tidak. Dia membuka embun hasrat yang dilepaskan terlebih dahulu, dan bersiap untuk menghirup isinya dengan lembut. Tiba-tiba, sepasang tangan terjulur dan merampas botol itu. Pada saat yang sama, dia didorong ke samping. Saat melihat kakak perempuannya yang cemas, Sang Liuyu sedikit terkejut. Dia bertanya, kakak, apakah kamu mencium sesuatu yang aneh? Seperti sesuatu yang manis. Sang Hongyu menatapnya dengan gugup. Tidak, kenapa kau mendorongku? Jawab Sang Liuyu. Pandangannya tertuju pada botol itu dan dia bertanya, obat apa itu?